Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan membahas salah satu manhwa menarik yang tidak boleh kalian lewatkan, di mana menceritakan seorang anak yang kehilangan keluarganya oleh para dewa dan dia kembali untuk membalas dendam hingga menjadi sang pemburu dewa dengan meminjam kekuatan seluruh iblis dari neraka. Maka dia mulai menargetkan para dewa yang telah menjadi penguasa dunia. Cerita dimulai dengan seseorang yang bercerita tentang keluarga yang dimilikinya tinggal di dunia yang tenang. Akan tetapi hal itu tidaklah berlangsung lama, di mana perang menghancurkan segalanya dengan seluruh kota yang tampak menyedihkan dan mengerikan. Sekarang hanya tersisa reruntuhan, di mana puing-puing bangunan yang sebelumnya menjulang ke langit kini tak dapat ditinggali lagi. Ingatannya yang paling lama terkait dunia ini hanyalah debu yang berterbangan. Tak hanya itu, bau yang menyengat dari para mayat yang dibawa oleh udara menjadi sesuatu yang umum di tempat ini. Kebanyakan orang mengalami kerusakan mental yang parah akibat bencana ini, hingga mereka hanya menghabiskan waktunya dengan melamun. Tetapi masih ada orang yang tetap tersenyum menghadapi krisis ini, disebabkan mereka tetaplah bersama orang-orang yang dicintainya. Bagi mereka, perubahan dunia dapat dihadapi jika mereka tetap bersama dengan saling menjaga satu sama lain. Namun hal itu juga tidak berlangsung lama, di mana sebuah kejadian yang seharusnya tidak terjadi muncul. Terdapat makhluk yang muncul di tengah-tengah keputusasaan manusia, dan mereka menyebut dirinya sebagai dewa. Tak hanya satu, tapi mereka muncul di berbagai tempat di belahan dunia ini dengan wujud raksasa dan aneh. Para dewa hanya menginginkan satu hal, di mana para manusia harus menyembahnya. Mereka menganggap jika para manusia adalah milik mereka sekaligus pemimpin dari dunia yang baru. Mulai saat ini, maka peradaban akan dibangun kembali atas nama dewa, dan mereka yang mengikutinya akan diberikan keselamatan. Untuk itu mereka meminta para manusia untuk datang ke tempat yang mereka sebut sebagai Tanah Suci. 15 tahun kemudian, anak yang tumbuh dalam perubahan dunia ini telah tumbuh dewasa. Dia bersama seorang pria, dan sekarang orang itu memintanya segera turun sambil mengikutinya. Remaja ini bernama Dail, dan dia juga mengetahui jika peradaban yang coba dibangun oleh manusia selama bertahun-tahun sejak era kehancuran dapat dipulihkan. Tak hanya itu, tanah yang hancur bahkan dipulihkan dalam beberapa hari saja oleh campur tangan para dewa. Sekarang Dail berada di Tanah Suci Dewa Farik, yang merupakan tempat Dewa Emas. Sebelum masuk ke gerbang, mereka disambut oleh para penjaga pengikut dewa, dan menyambut mereka sebagai pemuja Dewa Farik yang baru. Di era ini semua orang bermimpi untuk ke Tanah Suci milik para dewa untuk hidup di sana, tapi untuk masuk terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat itu adalah membawa sebuah persembahan, dan pria ini tertawa karena dia mendapatkan anak yang bagus untuk hal itu. Setelah itu sosok yang membawa persembahan akan terpisah dari manusia yang dibawanya. Namun Dail tidak peduli meskipun dia harus menjadi persembahan dewa, karena tujuan utamanya adalah menemui para dewa itu sendiri. Semua itu disebabkan ingatan masa kecilnya di mana dewa pertama kali muncul. Para dewa itu menginjak mayat ibu dan ayahnya, bahkan saudaranya, sambil berbicara di hadapan manusia lainnya terkait belas kasih dan kehidupan nyaman. Sejak saat itu Dail bersumpah untuk dirinya sendiri jika dia akan menemui para dewa sekaligus membuat perhitungan dengan mereka. Dia akan menandatangi para dewa satu persatu untuk dilemparkan ke dalam neraka.
Sementara itu pria yang membawa Dail nampak berjalan di tanah suci milik sang Dewa Emas. Di sana dia mencoba untuk bersantai terlebih dahulu karena tempat ini sangat menyenangkan. Pelayan ini baru melihat pria di depannya dan menebak jika dia pastinya adalah pemuja. Semua benda yang digunakan di tempat ini terbuat dari emas dan untuk pemuja baru mereka akan diberikan minuman spesial. Pria itu pun tertawa karena sang Dewa Farik nampaknya memiliki kekuatan untuk membuat emas, tapi pelayan ini tidak membenarkan hal tersebut. Karena dia adalah pemuja yang baru, maka dia akan memberitahu jika Dewa Farik memiliki kekuatan untuk mengubah sesuatu yang bukan emas menjadi emas itu sendiri. Kini pria ini mulai paham dan baginya itu adalah kekuatan yang hebat hingga orang-orang tertarik untuk memujanya. Pelayan ini juga menambahkan jika persembahannya memuaskan, maka Dewa Farik akan memberikan emas banyak padanya, dan jika tidak memuaskan maka dia tetap diberi emas yang cukup untuk biaya seluruh hidupnya. Pria ini lanjut menanyakan kenapa terdapat perbedaan dan kenapa persembahan dapat memuaskannya. Pelayan ini pun memberitahu jika sang Dewa Farik memiliki kegemaran yang benar saja sang Dewa Farik telah memiliki banyak koleksi, salah satunya adalah koleksi nomor 216 di mana kakek ini menari karena marah. Lalu koleksi berikutnya adalah anak yang menyanyikan lagu kesedihannya. Sang Dewa Farik terus tertawa sambil menanyakan apakah manusia di depannya menyukai koleksi miliknya. Akan tetapi Dail tidak mengungkapkan sepatah kata pun, seakan dia tidak merasa takut sedikit pun padanya. Sang Dewa Farik tak mengerti kenapa Dail tidak menanggapinya, bahkan menampakkan ekspresi seperti itu. Dengan ini maka dia paham jika kedua koleksinya ini tidaklah bagus, dan dia pun menjatuhkannya hingga patung manusia itu hancur. Farik mendekati Dail dengan mengungkapkan jika dia sebenarnya sudah bosan dengan koleksi orang tua maupun anak kecil karena para pemujanya selalu membawa orang yang mudah ditangkap sebagai persembahan. Dia juga sudah lama tidak melihat seorang persembahan laki-laki yang sehat seperti dirinya. Sang Dewa Farik kemudian menunjukkan tempat yang kosong di mana tempat itu akan menjadi milik dari Dail. Semua laki-laki dewasa berada di sana, dan dia sengaja mengosongkan posisi tengah untuk mahakarya terbaik dengan seorang remaja. Siapa sangka Dewa Farik memiliki temperamen yang aneh, dengan tingkah yang konyol menunjukkan rasa senangnya disebabkan koleksinya akan terpenuhi. Namun Dewa Farik seharusnya mengosongkan dua tempat dan hal itu membuat Dail kebingungan maksud dari perkataannya. Dewa Farik juga meminta Dail untuk memperhatikan dengan jelas para koleksinya di mana semuanya terluka dengan berbagai bentuk. Menurutnya hal itu terjadi karena manusia yang menangkap sesama manusia akan membela diri saat dibawa sebagai persembahan. Untuk pertama kalinya dia melihat persembahan yang bersih tanpa adanya luka sedikit pun. Maka dari itu sang Dewa Farik menganggap jika Dail pastinya bersekutu dengan pria yang membawanya ke tanah suci ini. Di saat yang sama pria itu menginformasikan kepada Dail jika sang Dewa Farik memiliki kemampuan untuk mengubah sesuatu menjadi emas hanya dengan menyentuhnya. Yang benar saja sang Dewa Farik telah menemukan benda kecil di telinga Dail sebagai alat komunikasi di antara mereka berdua. Dia pun segera mengambilnya sambil tertawa dan mengatakan jika belakangan ini terdapat orang-orang yang tidak percaya kepadanya di luar tanah suci, dan siapa sangka mereka berani muncul dengan sendirinya di tempat ini. Pria ini menghela napas karena dirinya telah ketahuan dan hal ini benar-benar menyebalkan. Tanpa basa-basi lagi Dewa Farik menyentuh tubuh Dail karena dia penasaran akan sesuatu.
Dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh seorang manusia di hadapan dewa sepertinya. Dewa Farik terus tertawa karena ingin melihat perlawanan yang bisa diberikan oleh manusia di hadapannya, dan jika dia terlambat maka seluruh tubuhnya akan menjadi emas. Meski begitu, Dail tidaklah merasa takut, bahkan dia mengatakan jika Farik memerangkap jiwa di dalam emas secara pelan-pelan. Dewa Farik terkejut karena manusia di dekatnya memiliki kepintaran melebihi yang lainnya. Alasan kenapa Dail tetap tersenyum karena dia sebenarnya tidaklah memiliki jiwa dan dia mempersilahkan Farik untuk melihatnya sendiri. Walau mendengar perkataan itu, tapi Dewa Farik malah menampakkan wajah bosannya. Lalu dia menyentuh kepala Dail untuk memastikan sendiri perkataannya. Dia pun terkejut dan bagaimana hal ini bisa terjadi pada seorang manusia. Bagi Dail, melihat wajah kebingungan seorang dewa sangatlah menyenangkan disebabkan dia tidaklah memiliki jiwa. Tak sampai di situ saja, Dail mengungkapkan jika dia telah menjual jiwanya pada keberadaan yang bisa menghabisi dewa itu sendiri. Dengan kekuatan yang dimilikinya serta keberhasilannya membuat perjanjian dengan menjual jiwanya, maka dia sangatlah tidak normal. Dia adalah sosok yang mengklaim dirinya dapat memegang kekuatan iblis dalam tubuhnya. Dail yang awalnya tenang dan rapuh kini berubah drastis sambil memberitahu jika jiwanya telah dijual kepada sang kehampaan. Meski begitu, sang Dewa Farik masih tidak merasa terancam, bahkan dia kebingungan akan kasus seperti ini. Dia belum pernah menemukan seorang manusia yang tidak memiliki jiwa, dan hal itu berarti Dail tidak bisa menjadi salah satu koleksinya. Maka dari itu dia akan menghabisinya saja sebagai balasan atas dirinya yang sudah membuang waktunya demi hal tak berguna. Sebuah pukulan pun dilesatkan kepada Dail hingga membuatnya berada di lantai. Sang Dewa Farik juga menganggap keberadaan yang bisa menghabisi dewa hanyalah omong kosong belaka. Dia menganggap jika terdapat dewa lainnya yang tidak suka dengannya dan Dail pastinya anak buah mereka. Kemudian dia meminta pengikutnya yang merupakan pendeta tertinggi di tanah suci miliknya untuk mencari tahu dewa yang dilayani oleh bocah itu. Farik yakin jika para dewa lainnya pasti iri padanya dan berusaha merebut pengikutnya, dan dia ingin pria yang membawa Dail untuk disiksa demi mengetahui dewa siapa yang mendukungnya. Hanya saja Dail yang dianggapnya telah mati malah bangkit di belakangnya dan mempertanyakan kenapa tidak ada yang bisa menghabisi para dewa. Sebagai seorang manusia yang baik, maka Dail akan membuktikan ucapannya kepada Dewa Emas di hadapannya. Siapa sangka Dail memiliki khodam yang bernama Iblis Pabaka dan dia akan meminjam kekuatannya. Dengan ini maka tubuh sang Dewa Farik mulai dihancurkan oleh rasa panas yang begitu luar biasa. Di sana sang Dewa Farik terus menjerit kesakitan atas serangan yang membuat sebagian tubuhnya meleleh. Dikarenakan tuannya dalam bahaya, maka penjaga segera menyerang Dail secara bersamaan. Untuk mengatasi hal itu, maka Dail menggunakan kekuatan khodam iblis lainnya. Dalam waktu singkat, para penjaga yang menyerang terpotong tanpa dapat berkutik. Ini adalah kekuatan yang seharusnya tidak bisa dimiliki oleh manusia, tapi Dail telah mencapai titik tersebut. Akan tetapi menggunakan kekuatan para iblis memiliki efek samping di mana tubuhnya serasa dirobek, dan ini adalah konsekuensi dari peminjaman kekuatan para iblis. Meski rasa sakitnya sangat hebat, tapi Dail akan terus menahannya karena kehilangan keluarganya oleh para dewa adalah rasa sakit yang sesungguhnya. Sang Dewa Farik tak menyangka seorang manusia berani melawan dewa dan dia takkan memberikan pengampunannya.
Yang benar saja Dewa Farik menyerap para koleksinya dengan mengubahnya menjadi sumber kekuatannya. Dail sudah menduga jika pertempuran ini takkan selesai hanya dengan menggunakan kekuatan iblis tingkat menengah. Maka dari itu Dail memutuskan untuk menggunakan kekuatan para pemilik neraka dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Dia juga akan menunjukkan neraka yang sebenarnya kepada dewa di hadapannya. Di sisi lain pria yang membawanya telah selesai menghajar para penjaga yang mencoba menangkapnya menunjukkan jika dia bisa bertarung. Kembali beberapa tahun sebelumnya di mana Dail telah kehilangan kedua orang tuanya dan dia terus menyimpan pakaian mereka di waktu yang lama. Tiap hari Dail menjadikan pakaian itu sebagai pengganti kedua orang tuanya serta kakaknya sendiri. Meski begitu dirinya terus mengingat bagaimana keluarganya mati dan hal itu membuat tangannya bergetar menunjukkan kebencian hebatnya. Di saat itulah dirinya bertemu dengan pria yang membawanya ke tanah suci Dewa Farik dan orang itu bernama Walter. Lalu Walter mengungkapkan jika para manusia sedang berlomba untuk mencapai tempat suci dengan memburu manusia lainnya sebagai persembahan. Bocah seperti Dail akan menjadi sasaran bagi orang-orang serakah yang tidak peduli pada manusia lainnya. Kemudian Walter menanyakan apakah dunia ini bisa berubah ke titik yang lebih baik. Namun Dail malah mengatakan hal yang mengejutkan di mana dia sudah tidak peduli pada perubahan tersebut karena orang yang disayanginya takkan pernah kembali lagi. Maka dari itu dia lebih suka jika dunia ini hancur sekali lagi dan menghabisi para dewa busuk yang telah merenggut keluarganya. Ucapan itu membuat Walter tertawa karena dunia yang dirubah seharusnya dihancurkan terlebih dahulu lalu membentuknya kembali. Walter merasa jika dia terlambat memperkenalkan dirinya di mana dia merupakan pemimpin kaum tak bertuhan. Belum lama ini kelompoknya juga telah menemukan sebuah senjata yang bisa menghabisi para dewa dan senjata itu disebut Void yang berarti kehampaan. Peninggalan Void di tangannya telah menuntunnya ke tempat di mana Dail berada. Maka dari itu dia yakin jika Dail adalah anak yang dipilih oleh Void untuk menjadi senjata yang bisa menghabisi para dewa. Dail belum terlalu mengerti apa maksud dari Walter, tapi berdasarkan yang dipahaminya dirinya bisa membalas dendam jika mengikuti. Kembali ke dalam pertarungan di mana sang Dewa Farik menegaskan akan dirinya yang tidak peduli jika manusia di hadapannya bisa menggunakan kekuatan iblis. Baginya makhluk absolut hanyalah dewa dan di hadapan dewa mereka semua seperti serangga. Yang benar saja Dewa Farik telah membentuk ulang tubuhnya menjadi lebih kokoh dan besar. Ukuran itu terlalu besar untuk dilawan manusia di mana Dail hanya seukuran betisnya. Meski musuhnya terlihat menakutkan tapi Dail malah tertawa karena dia sudah lama menunggu momen ini di mana dia bisa mencabik para dewa. Tanpa pikir panjang lagi sang Dewa Farik mulai mengeluarkan kekuatannya untuk menghancurkan serangga yang berani menantangnya. Akan tetapi saat melesatkan serangannya tiba-tiba saja tubuh Dewa Farik malah terbelah. Yang benar saja Dail lebih dahulu melancarkan serangannya dengan meminjam kekuatan salah satu dari iblis penguasa api. Akibat dari kekuatan pinjaman itu membuatnya merasakan sakit yang luar biasa. Hanya saja Farik belum dikalahkan, bahkan dia mampu menyatukan kembali tubuhnya yang sudah terbelah. Tak hanya itu, dia mulai menyiapkan serangan berikutnya dengan tekanan kekuatan yang lebih dahsyat. Dalam waktu singkat daratan di tempat itu hancur akibat amukan dari sang Dewa Farik yang di luar kendali. Sementara itu para pengikutnya merasa tuannya sudah berlebihan, dan jika seperti ini terus maka tempat ini akan hancur.
Dikarenakan dewanya tidak berhenti, maka para pemuja ini segera melarikan diri sebelum terlambat. Guncangan yang hebat itu bahkan berdampak di seluruh wilayah Tanah Suci. Di sisi lain, Walter telah selesai menghajar para penjaga yang mencoba menangkapnya. Pelayan itu pun mengutuknya dan tindakan ini pasti mendapatkan balasan dari Sang Dewa Emas. Bagi Walter, orang-orang yang berada di Tanah Suci ini pastinya mengorbankan seseorang untuk persembahan kepada dewa demi hidup damai. Namun Walter mengetahui satu hal di mana para dewa tidaklah menganggap mereka sebagai manusia. Baginya manusia hanyalah alat yang kapan saja bisa digunakan jika dibutuhkan. Dia juga telah menduga jika sosok dewa sangat kuat, tapi ternyata Dewa Farik lebih kuat dari yang dipikirkannya. Terdapat sekitar 50.000 jiwa yang percaya padanya, dan sekarang dia berencana menyerap mereka semua. Di saat yang sama seorang gadis bernama Katie datang dan kedatangannya untuk menolong ketuanya. Gadis ini tak menyangka setelah hidup selama 5 tahun ketuanya akan berperang di Tanah Dewa, tapi dia tidak mengajaknya. Walter pun menegaskan jika hal ini sangatlah berbahaya dan dia telah mempersiapkan semuanya secara matang. Katie tercengang karena ucapan itu terdengar jika Walter telah menyelesaikan senjata yang bisa menghabisi para dewa. Walter membenarkan hal itu, bahkan Dail melebihi ekspektasinya. 5 tahun silam dirinya sudah yakin jika bocah itu bukanlah anak biasa. Di mana tatapan matanya mengandung semua hal yang diinginkan oleh Farid. Tatapan yang penuh kekosongan dan kesedihan serta rasa benci bahkan dendam yang begitu kuat tercampur menjadi satu. Akan tetapi hal itu tidaklah cukup, karena untuk menggunakan peninggalan Farid maka seseorang harus memasukkannya ke dalam jantungnya. Saat mengetahui syarat itu, siapa sangka Dail langsung melakukannya tanpa ragu. Dengan begitu Dail menuju ke jala kematiannya sendiri dan tubuhnya tidak membusuk selama 5 tahun lamanya. Walter terus mengawasinya dan tidak tahu apakah jiwa bocah di hadapannya telah masuk ke neraka seutuhnya maupun masih berjuang untuk kembali. Beberapa bulan kemudian, Dail tiba-tiba saja terbangun, menunjukkan dia telah bangkit dari kematiannya. Katie yang mendengar itu serasa tidak percaya seseorang yang telah mati bangkit kembali, tapi Walter mengungkapkan jika hal itu mungkin saja karena kontrak dengan Farid berhasil. Kontrak itu tidak hanya tentang menjual jiwa manusia dan meminjam kekuatan iblis, tapi sesuatu yang lebih spesial. Di mana pemilik kontrak harus memburu para dewa, dan hal itu jugalah yang sangat diinginkan oleh Dail. Dail memahami jika para dewa merasa mereka adalah makhluk absolut tiada tanding, tapi semua itu akan berbeda dari sekarang. Lalu sang Dewa Farik dikejutkan akan apa yang dilihatnya. Di mana sebuah menara api raksasa yang melebihi wujudnya menjulang ke langit. Di atas sana terdapat iblis yang memakai mahkota dengan tubuh yang diselimuti oleh api. Lalu Dail akan memberikan sebuah persembahan kepada sang iblis dengan emas yang megah, dan dia juga akan melakukan perburuan. Maka dari itu dia meminta sang iblis Agni untuk memberkati dengan kekuatannya. Dail terus memuji sang Raja Iblis Api yang menguasai neraka api untuk membantunya menghukum para dewa. Setelah itu sang Raja Iblis Api memberikan sebuah mahkota kepada Dail menunjukkan berkat yang diberikannya. Seketika tubuh Dail mulai berubah bahkan terbakar. Tiap dari ototnya dan kulit bagian luarnya melepuh dan menjadi api yang panas. Dengan ini maka tubuh Dail telah menjadi wadah sang Raja Iblis Api sekaligus meminjam kekuatannya.
Tubuh manusia Dail telah menghilang dan yang terlihat hanyalah seorang iblis yang begitu menakutkan. Tanpa pikir panjang Dail segera melompat dengan kecepatan penuhnya ke arah lawannya. Sang Dewa Farik yang melihat hal itu tidak tinggal diam dan langsung saja menyambut Dail menggunakan tangan besarnya. Dia berniat untuk menghancurkan tubuh kecil yang berani untuk menantangnya. Akan tetapi tangan raksasa miliknya malah dihancurkan oleh tinju Dail. Walau tubuh Dail kecil, tapi rasa panas yang ditimbulkannya sangatlah dahsyat, hingga mengalahkan kepadatan emas milik Dewa Farik. Setelah menghancurkan lengan Farik, malah Dail kembali menargetkan kepalanya. Dia akan memastikan para dewa terbakar sampai menjadi debu dengan rasa kebenciannya yang luar biasa. Yang benar saja Dail bahkan mampu membentuk tangan iblis api raksasa yang siap untuk mencengkram tubuh emas Dewa Farik. Serangan itu tak dapat terhindarkan dan Dewa Farik meleleh disebabkan kepanasan api yang berlebihan. Di dalam api itu terlihat Dewa Farik yang terus meminta tolong sambil memohon ampun. Dia tidak kuat akan rasa panas ini dan memohon agar langsung dihabisi saja. Sementara itu Walter terus tertawa karena seorang dewa yang dianggap absolut benar-benar telah dikalahkan. Baginya hal ini baru permulaan karena hari ini akan menjadi awal perburuan para dewa. Di sela itu Dail kembali dengan tubuh yang kelelahan pasca pertarungan. Dia juga mendapatkan sebuah patung kayu berbentuk jari di dalam tubuh Farik. Hal itu mengejutkan Walter karena benda ini seharusnya pantas disebut sebagai Void namun berbeda jenis dari milik Dail. Lalu Walter memikirkan sesuatu yang menarik di mana para dewa sekalipun mungkin saja sama seperti Dail yang berasal dari Void lainnya. Jika hal itu benar, maka sosok yang baru saja dikalahkannya adalah dewa palsu dan pantas saja dirinya cukup lemah. Setelah menggunakan kekuatan iblis yang berlebihan, maka Dail akan tertidur hingga membutuhkan waktu selama beberapa hari untuk pulih. Beberapa saat kemudian di kuil agung pusat para dewa berada. Di sana terlihat beberapa sosok berjubah berbondong-bondong ke tempat itu. Sosok yang memimpin berteriak dan dia datang setelah menerima panggilan. Yang benar saja di tempat ini terdapat 3 dewa terhormat yang dipuja. Salah satu dari dewa itu menegaskan jika Dewa Emas telah mati menandakan orang itu telah muncul. Namun semua itu sesuai dengan ramalan, sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan dan mereka hanya perlu bergerak sesuai rencana. Sementara itu Dail masih tertidur di dalam kendaraan. Di sana Katie terus melihat benda yang diklaim sebagai Void. Lalu dia mengatakan kepada kapten tidak peduli seberapa banyak dirinya berpikir, tapi tetap saja dia belum mengerti. Benda ini didapatkan di dalam tubuh Farik dan ini adalah artefak Void yang memungkinkan seseorang mendapatkan kekuatan dari dunia lain. Walter membenarkan hal tersebut dan menurutnya orang-orang yang terpilih mendapatkan otoritas melalui artefak. Akan tetapi hal yang membuat Katie tidak mengerti adalah kenyataan jika kaptennya berbicara omong kosong dengan mudah sama seperti 5 tahun silam saat dia membawa artefak Void hingga semua orang meragukannya. Dia juga mengetahui jika Walter bukanlah tipe seseorang yang mempercayai sesuatu tanpa bukti. Maka dari itu dia penasaran alasan kenapa kaptennya percaya pada artefak yang sebelumnya tidak berdasar sama sekali untuk menjadi kenyataan. Walter pun membenarkan hal itu jika dia merupakan seseorang yang takkan mempercayai omong kosong yang bertentangan dengan logika serta ilmu pengetahuan.
Akan tetapi saat zaman sebelum perang terakhir dirinya bekerja sebagai peneliti di perusahaan besar. Di dalam lab terdapat satu tempat yang aneh, bahkan dirinya sendiri tidak mengetahui ada apa di sana. Dikarenakan rasa penasarannya yang begitu tinggi, maka dia melanggar aturan dan secara kebetulan pintunya terbuka seakan langit mendukungnya. Lalu dia terkejut melihat apa yang ada di dalam sana. Terdapat sebuah pintu serta ukiran di setiap dinding yang sangat aneh. Tak hanya itu, dia menemukan sebuah printer yang dibiarkan begitu saja. Semuanya makin membuatnya bingung karena dokumen dalam jumlah banyak tersebar di lantai. Lalu dia memulai memperhatikan dokumen itu dan tak menyangka tulisan itu berisi novel fantasi yang dirinya sulit paham. Dikarenakan tidak mengerti sama sekali, maka dia memutuskan untuk memotretnya. Saat dirinya ingin beranjak pergi, tiba-tiba saja printer itu mengeluarkan lembaran berikutnya. Namun tak seperti isi dokumen sebelumnya, kini terdapat angka-angka tanpa penjelasan apapun. Di saat yang sama Walter mendengar langkah kaki menunjukkan seseorang mungkin saja mengarah ke tempatnya. Sambil ketakutan dirinya membawa kertas dan langsung meninggalkan tempat aneh tersebut. Sampai saat ini dia masih menyimpan ponsel yang digunakannya untuk menyimpan gambar dokumen tersebut. Pada saat itu Walter mengira jika isinya hanyalah sebuah novel, tapi faktanya tulisan itu berisi ramalan. Semuanya tertera di sana dimulai dengan perang terakhir, lalu kedatangan para dewa, ditambah dengan artefak void, bahkan iblis sekalipun. Awalnya dia masih enggan percaya, tapi semuanya benar-benar terjadi hingga ke bagian terkecil, tanpa terlewatkan. Alasan itu jugalah kenapa Walter memiliki artefak void dan Dial adalah bocah dalam ramalan. Dengan memikirkan segala kemungkinan, maka Walter yakin jika para dewa berhubungan dengan tempat misterius yang dimasukinya di masa lalu. Dikarenakan kertas berisi angka telah dicuri, maka hanya Walter yang mengetahui di mana dan kapan artefak void akan muncul. Meski begitu, masalah sesungguhnya akan dihadapi di mana saat ini Walter tidak mengetahui akan apa yang terjadi. Di tengah pembicaraan itu tiba-tiba saja sebuah benturan dahsyat terjadi hingga mengaktifkan pelindung benturan dalam kendaraan ini. Yang benar saja benturan itu disebabkan kehadiran sosok yang menghentikan laju truk tersebut. Walau Walter dan Katie masih selamat, tapi mereka tidak berada dalam keadaan baik. Yang benar saja kini mereka telah terkepung dengan jumlah musuh yang banyak. Tak hanya itu, terdapat benda raksasa yang mengikutinya. Di sela itu seseorang telah menemukan sang artefak void yang merupakan target dari misinya. Lalu dia membawa Dial ke hadapan pemimpinnya. Para tetua telah memerintahkan untuk mengambil artefak itu saja tanpa peduli pada manusia. Hanya saja ucapan itu membuatnya menerima sebuah pukulan yang telak. Kemudian Walter memerintahkan agar Katie segera lari sekaligus melindungi Dial. Akan tetapi Katie enggan menurutinya karena dia juga akan bertempur. Tembakan yang dilesatkan berhasil mengenai tubuh pria ini. Hanya saja Walter tetap memaksanya karena dia merupakan senjata yang dibutuhkan oleh umat manusia. Di tengah pembicaraan itu Walter telah dalam bahaya dengan leher yang tercekik. Yang benar saja orang yang melakukan hal itu adalah para pengikut dewa. Tak hanya itu, tembakan yang dilesatkan oleh Katie kembali menghancurkan tubuh sosok itu. Dia pun berlari sekuat tenaga menghampiri kaptennya. Akan tetapi seorang pengikut takkan membiarkan kelancangan ini terus berlanjut, sehingga dia harus turun tangan.
Walter memahami jika orang-orang yang melakukan penyerangan ini merupakan anggota Kuil Agung Pusat. Yang ada di hadapannya saat ini bukanlah para dewa, tapi mereka setara dengan dewa kecil. Sosok ini tak menyangka jika manusia mengetahui tentang para dewa. Untuk itu dia juga tidak memiliki alasan untuk membiarkan bocah mengamuk seenaknya. Tanpa pikir panjang lagi, sosok ini mengeluarkan jantung dari dalam tubuh Dail. Dengan cara seperti ini, maka tubuh Dail mulai menghilang secara perlahan. Kemudian sosok ini melaporkan jika dia sudah mendapatkan artefak. Meski begitu, sosok ini tidak memungkiri jika dia masih merasa gelisah. Ucapan itu membuat rekannya tertawa karena seorang dewa seharusnya tidak mencemaskan apapun. Pada titik ini mereka sudah tidak memiliki petunjuk serta ramalan yang ada. Kini ramalan itu akan berjalan sebagaimana mestinya dan sosok ini terkejut melihat jantung di tangannya mengeluarkan sesuatu yang aneh. Yang benar saja jantung Dail malah mengeluarkan energi hitam pekat yang membentuk berbagai macam kekuatan iblis. Tak sampai di situ saja, aura hitam itu bahkan membentuk sebuah tangan yang berusaha menelan sosok ini. Lalu semua orang yang berada di tempat itu hanya tercengang akan apa yang mereka saksikan. Baik dewa maupun manusia akan kebingungan saat melihat adanya entitas yang tidak dapat mereka pahami. Ini adalah sang pemangsa yang berasal dari kehampaan maupun kekosongan di dunia ini. Kemudian Katie menanyakan apakah sosok hitam yang menakutkan itu berada di pihak mereka. Namun Walter menganggap situasi ini adalah yang terburuk dari hasil yang diharapkannya. Siapa sangka Dail telah memperingatkan jika terjadi sesuatu padanya dengan kehadiran sosok yang mencoba mengambil alih, maka Walter harus menghancurkan jantung miliknya. Dia harus memastikan hal tersebut meskipun menggunakan segala cara. Dail mengetahui sosok itu di mana dia merupakan entitas yang tidak boleh muncul di dunia ini. Jika sang kehampaan terwujud sepenuhnya, maka segalanya akan hancur. Sementara itu para pendeta dari kuil pusat bertanya-tanya akan apa yang mereka harus lakukan. Salah satu dari mereka mengatakan jika tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena mereka telah datang dengan persiapan yang hebat. Hanya saja dia merasakan kecanggungan yang tidak dapat dimengertinya, di mana seluruh tubuhnya membeku karena ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Maka dari itu mereka akan menggunakan kekuatan penuh dengan tembakan dari persenjataan terbaik yang dapat menghancurkan segalanya. Menurutnya, senjata ini bahkan tidak dapat ditahan oleh dewa tertinggi tanpa mengalami kerusakan fatal. Tanpa pikir panjang lagi, benda aneh raksasa itu mulai menggunakan kekuatannya. Tak hanya itu, para pendeta dari kuil pusat menyerang secara bersamaan agar sosok itu tidak melarikan diri. Seketika sebuah ledakan hebat terjadi di sana dengan skala yang besar. Hanya saja target mereka ternyata masih hidup, bahkan makhluk itu duduk santai di sana. Orang-orang ini belum mengerti apa yang terjadi, tapi mereka juga penasaran kenapa makhluk itu tidak menyerang balik. Di sisi lain, Katie tak pernah menduga ada makhluk yang bisa selamat dari serangan menakjubkan itu. Walter terlihat sangat menyesal karena dia seharusnya tidak membiarkan hal ini terjadi. Dail telah memintanya agar Walter menghentikan makhluk itu kembali dari kematian. Berdasarkan yang dikatakan Dail, makhluk itu merupakan bencana bahkan di neraka sekalipun untuk melahap segalanya. Semua yang masuk ke dalam perutnya tidak akan bisa keluar karena makhluk ini adalah jurang tanpa ujung. Yang benar saja mereka semua telah tertelan ke dalam kehampaan.
Katie bahkan dibuat bingung karena ikatan di tangannya putus dan bagaimana bisa dia berada di tempat ini. Di saat yang sama Dale terlihat di sana dan situasi ini menunjukkan jika Walter telah gagal menghancurkan jantungnya. Mereka berdua tidak menyangka akan bertemu dengan Dale, tapi Dale tidak tahu apakah dia masih pantas disebut hidup maupun mati. Ini adalah dunia setelah kematian dan mereka bertiga berada lebih pantas disebut sudah mati dibandingkan masih hidup. Di saat yang sama para pendeta kuil pusat dewa bertanya-tanya kenapa semuanya menjadi gelap gulita. Seketika mereka berniat mengeluarkan kekuatannya dan menghancurkan dinding hitam yang mengurungnya. Serangan itu mengarah kepada Dale yang lainnya dan mereka dapat terkena dampaknya. Walter merasa mereka harus segera melarikan diri sebelum terlambat. Namun Dale memintanya tidak khawatir karena di tempat ini tidak ada kekuatan yang bisa menyentuh mereka. Yang benar saja kekuatan yang dilancarkan oleh para pendeta kuil pusat tertelan oleh sesuatu. Lalu Dale memberitahu kepada mereka jika tempat ini adalah ruang kehampaan maupun kekosongan. Tempat ini juga merupakan kuburan para iblis dengan jumlah yang banyak. Setelah mendengar itu Katie merasa jika mereka juga nampaknya dalam bahaya, tapi Dale tidak membenarkannya karena mereka adalah para iblis yang meminjaminya kekuatan. Salah satu yang ada di tempat ini adalah penguasa neraka api, yaitu Agni. Lalu ada juga cacing yang memakan daging dewa yang bernama Molex. Kemudian roh yang mengamuk dalam jiwa yang ada yaitu Solin. Semua iblis ini berada di level tinggi hingga tingkat rendah. Para iblis ini telah tertelan oleh Void dan hanya menyisakan jiwanya saja. Tapi tetap saja jiwa mereka cukup kuat untuk memburu para dewa bahkan haus akan kekuatan. Walter mulai paham jika makhluk itu adalah para iblis yang berkuasa di neraka. Lalu para pendeta dari kuil pusat ditelan begitu saja oleh para jiwa iblis itu dengan mudah tanpa perlawanan apapun. Meski berbahaya, tapi Katie mengetahui jika Dale pernah berhasil keluar dari tempat ini sebelumnya. Dale membenarkan hal itu, tapi sekarang tidak ada jalan keluar lagi. Semua makhluk yang berada di tempat ini akan menjadi milik Sang Void dan tak ada yang bisa meninggalkannya tanpa izinnya. Satu-satunya alasan kenapa dia bisa keluar waktu itu disebabkan telah membuat kesepakatan dengannya. Sebagai imbalan dirinya diperbolehkan kembali ke alam manusia dan Sang Void memintanya memburu para dewa kuat untuk menjadi makanannya. Setelah kembali dari kematian dia menyadari dirinya mampu memakai kekuatan para iblis yang sudah tertelan oleh Void itu sendiri. Jika para iblis bisa meminjam tubuhnya, maka Sang Void juga bisa naik ke dunia ini melalui tubuhnya. Akhirnya dia paham jika niat awal Sang Void adalah meminjam tubuhnya untuk menelan dunia ini demi memuaskan hasrat serta rasa laparnya. Maka dari itu hanya ada satu jalan keluar, yaitu mendapatkan izin dari Sang Void, tapi pasti tak ada alasan kenapa dia harus melakukannya karena Void sudah mendapatkan tubuhnya di dunia manusia. Walter yang mendengar itu cukup emosional karena Dale nampaknya sudah putus asa bahkan menyerah. Dale hanya menjawab apakah dirinya harus berdoa kepada para dewa. Ucapan itu memicu amarah Walter dan di tengah keributan itu Katie mencoba menenangkan keduanya. Situasinya sudah sangat gawat dan mereka berdua tidak seharusnya bertengkar seperti ini. Lalu Katie menegaskan yang dipahaminya di mana Dale telah membuat kesepakatan dengan Void sehingga bisa menggunakan kekuatan iblis. Maka dari itu dia harus memikirkan tambahan syarat dalam kontrak yang tidak bisa ditolak oleh Sang Void sendiri.
Seperti menjanjikan kekuatan yang bahkan tidak bisa didapatkan dengan menghancurkan dunia ini. Sekarang terdapat dewa sejati yang masih belum turun dari dunia dan kekuatan itu adalah yang terdahsyat. Namun Walter merasa hal ini terlalu berlebihan karena rencana ini sama dengan berusaha membuat sang dewa sejati itu turun ke dunia. Katie paham jika kaptennya sangat tidak menginginkan hal itu, tapi hanya inilah caranya untuk keluar. Pertama-tama mereka harus mencegah sang Void berada di dunia dan melahap segalanya. Dail pun akan mencoba menawarkan hal itu dan sang Void adalah makhluk yang terobsesi akan kekuatan serta kekuasaan, maka penawaran itu layak dicoba. Meski begitu dia tidak bisa memastikan jika cara ini akan berhasil. Setelah mengeluarkan darah hitam dari jantungnya, tiba-tiba saja jiwa iblis muncul. Tak hanya itu, terdapat beberapa iblis yang sedang bersujud sekaligus menjaga apa yang akan datang. Siapa sangka sang Void akhirnya menunjukkan dirinya di sana dengan memenuhi panggilan wadahnya. Lalu Dail memulai pembicaraannya dengan bahasa yang terdengar aneh. Mereka berdua terlihat beradu dalam percakapan yang tidak dimengerti oleh siapapun. Beberapa saat kemudian baik Walter dan Katie mulai tertelan dalam kegelapan. Mereka tidak bisa merasakan apapun dan perasaan ini sangatlah tidak nyaman. Yang benar saja mereka telah kembali ke dunia dengan Dail yang masih tidak sadarkan diri. Mereka hanya bisa menganggap jika penawaran yang diberikan mungkin saja berhasil karena sang Void telah menghilang. Beralih ke markas kaum tak bertuhan di wilayah timur. Kedua orang ini sedang membicarakan kepergian Katie yang mendadak dan katanya dia mendapatkan panggilan dari seseorang yang disebut kapten. Namun salah satu dari mereka menganggap jika Walter tidak pantas disebut kapten lagi karena dia pergi untuk membuat senjata yang akan menghabisi dewa dan hanya Katie yang mendukungnya. Beberapa saat kemudian mereka berdua melihat adanya seseorang yang mendekat dengan kecepatan tinggi. Mereka harus memastikannya karena akan gawat jika itu adalah musuh. Tapi yang datang adalah Walter dan Katie dan mereka tidak mendapatkan sambutan yang hangat. Lalu seseorang datang dengan menyambut kedatangan Walter yang merupakan seniornya. Di sana Walter tertawa karena Simon nampaknya tidak berubah sejak mereka bertemu di beberapa tahun silam. Hanya saja Walter malah mendapatkan perlakuan yang buruk dengan semua orang mengarahkan senjata mereka padanya. Simon meminta maaf karena dia harus mencurigai mantan kaptennya karena tak ada yang tahu jika mereka sudah menjadi pemuja dewa dalam 5 tahun terakhir ini. Maka dari itu Walter harus membuktikan jika dia masih sama seperti dahulu dan jika gagal maka dirinya akan langsung dieksekusi. Katie yang mendengar itu terlihat marah karena Simon seharusnya tidak memperlakukan kaptennya seperti ini, tapi Simon hanya menganggap Walter mantan kapten belaka. Walter tak menyangka jika hukumannya sangat tegas dengan langsung eksekusi bukannya sebuah pengasingan dan apakah para tetua setuju akan hal tersebut. Saat Walter menanyakan siapa kepala divisi timur saat ini, maka Simon enggan mengatakannya karena Walter belum membuktikan dirinya. Siapa sangka cara untuk membuktikannya adalah menghabisi pemuja dewa yang sudah tertangkap. Akan tetapi Walter merasa cara ini sangat keji, dan jika dia menghabisi mereka maka tak ada bedanya dengan mereka yang berada di tanah suci yang hidup untuk mengorbankan manusia lainnya. Baginya yang terpenting adalah menghabisi para dewa, bukan menghabisi para pemujanya. Simon sudah muak mendengar itu karena Walter berbicara seakan ada cara untuk menghabisi para dewa. Lalu Katie menyela dan memberitahu jika dia sudah melihatnya sendiri dengan kedua matanya.
Meski begitu Simon masih tak percaya dengan menganggap jika Katie pasti diam-diam mendukung Walter. Tanpa pikir panjang Walter mengungkapkan jika bocah yang dibawanya merupakan senjata yang dimaksudnya. Hanya saja Simon melihat Dale seperti bocah lemah yang bahkan tak sadarkan diri. Walter tak memaksa Simon untuk percaya padanya, tapi dia harus membawa Dale ke dalam lab. Tapi Simon masih mencegahnya, dan kenapa dia harus mengizinkannya. Walter pun mengungkapkan jika dia tidak jauh-jauh datang ke tempat ini untuk menunjukkan keberhasilannya menemukan senjata untuk menghabisi dewa. Akan tetapi dia berhasil mendapatkan kekuatan yang tak hanya bisa digunakan oleh Dale, melainkan untuk semua orang. Dengan mentransfusikan darah Dale, maka orang biasa berpotensi mendapatkan kemampuan yang melebihi pemahaman umat manusia. Dia sendiri telah membuktikan hal tersebut, tapi batas penggunaannya masih terbatas, yaitu dalam rentang waktu 1 jam. Baik Simon dan Katie sangat terkejut akan apa yang diungkapkan oleh Walter. Maka dari itu Walter meminta agar pesannya disampaikan kepada para tetua serta kepala divisi di mana rencana akhir sudah dimulai dan mereka harus bersiap akan pertarungan penentuan. Sekarang untuk memburu dewa akan dibentuk dan inilah saatnya umat manusia menyingkirkan para makhluk yang mengklaim diri mereka sebagai dewa. Untuk sekali lagi Walter akan memastikan jika manusia akan menjadi penguasa mutlak di dunia ini seperti sebelumnya tanpa adanya dewa palsu yang hanya menggunakan umat manusia sebagai alat. Kembali beberapa saat sebelumnya di mana Dale berbicara dengan Sang Void dan dia mengatakan jika dewa sejati akan turun ke bumi dan dia akan memburu kekuatan itu untuk mempersembahkannya. Maka dari itu sang penguasa Void harus membatalkan kehancuran dunia dan Sang Void menjawab jika Dale terlalu menganggap tinggi dirinya. Baginya wadah seperti Dale hanya meminjam kekuatan dari beberapa iblis, tapi dia sudah berpikir dapat menangkap dewa sejati. Setelah mendengar ucapan itu maka Dale mulai menduga jika dia mungkin saja gagal membuat kesepakatan. Lalu Sang Void menegaskan jika dunia masih belum bisa dihancurkan dan bagian dari dirinya yang berada dalam diri Dale hanya cukup untuk menelan 1 maupun 2 kota saja. Kemudian Dale menepis tangan sang penguasa Void sambil menanyakan alasannya muncul ke bumi. Di saat yang sama Katie dan Walter terus bertanya-tanya arti dari pembicaraan yang mereka dengar. Dikarenakan tidak ingin ada pengganggu maka Sang Void memulangkan mereka ke dunia manusia. Bagi Sang Void wadah seperti Dale masih berguna maka dia akan mengabulkan keinginannya. Mereka berdua memiliki satu kesamaan yaitu saling membutuhkan kekuatan satu sama lain. Saat ini hanya wadah seperti Dale yang bisa mengeluarkan dunia Void itu sendiri. Itu adalah hasrat yang paling kuno di antara semuanya sekaligus salah satu dari akhir dunia yang terbelah 2. Selama ini hanya ada 2 kuasa yang masing-masing dengan tujuannya sendiri. Yaitu kekekalan dari segala hal yang disebut ketidakterbatasan. Lalu terdapat kepunahan dari segala hal yang dapat juga disebut sebagai Void itu sendiri. Setelah beribu-ribu tahun semua jiwa dari dunia dikumpulkan oleh kedua kuasa tersebut sehingga menciptakan 2 sosok yaitu surga dan neraka. Void lanjut menegaskan jika dirinya dan sang dewa sejati tercipta disebabkan manusia itu sendiri. Manusia selalu berperang dan hasil dari perang itu adalah kehancuran dan untuk itulah Sang Void akan menghancurkan semuanya. Walau manusia sekarang menolak kehancuran itu, tapi inilah alasan kenapa Sang Void ada untuk menuntaskan apa yang manusia mulai. Jika mereka tetap ingin hidup, maka para manusia harus memenangkan pertarungan ini.
Setelah mendengar semuanya, maka Dail terlihat sangat murka karena para dewa serta penguasa Void terdengar sedang bermain. Dia tak mengerti kenapa para manusia yang harus melakukan pertarungan mereka berdua dan kenapa keluarganya harus dihabisi. Hal ini sama saja dengan menjadikan para manusia bidak untuk saling bertarung demi kekuasaan sang dewa sejati dan sang Void. Ucapan Dail yang sudah sangat lancang membuat kedua jiwa iblis yang menjaga sang Void turun tangan. Mereka berdua menyerang dan membuat Dail harus berlutut menahan tangan iblis itu. Dail terus mempertanyakan kenapa manusia harus bertarung dengan para dewa dan sang Void itu sendiri. Sang Void pun mengungkapkan jika satu-satunya yang dapat menyeberang antar dunia hanyalah jiwa manusia. Dia juga tahu jika Dail pasti akan tetap mengikuti keinginannya karena dia sangat ingin membalas dendam. Sang Void yakin jika Dail sudah mengetahui bagaimana cara kerja kekuatan Dewa Emas, di mana dia mengumpulkan jiwa yang tidak hidup maupun mati untuk dijadikan bahan bakar untuk para dewa. Itulah rupa keabadian yang dimiliki oleh sang dewa sejati sekaligus kebenaran dari kekuatannya. Jiwa-jiwa milik keluarga Dail juga merupakan bagian dari kekuatan itu. Maka dari itu sang Void akan menambahkan satu kesepakatan dalam kontrak mereka berdua. Namun Dail tidak terlalu mengerti apa yang dikatakan oleh sang penguasa dan dia mulai tertelan oleh kehampaan. Kembali ke waktu sekarang di mana Dail sudah mendapatkan kembali kesadarannya. Dengan ini maka Dail yakin jika kesepakatannya benar-benar telah berhasil. Di saat yang sama Simon tertawa karena yang dikatakan Walter benar-benar terjadi di mana Dail yang sebelumnya sudah mati malah hidup kembali. Lalu Dail menanyakan di mana dirinya berada dan siapa orang-orang di tempat ini. Kemudian Simon meminta maaf terlebih dahulu kepada sang pemburu dewa di hadapannya, tapi tetap saja dia harus melakukan tes agar tidak ada keraguan lagi. Hidup kembali tak cukup untuk membuktikan kekuatannya dan sekarang mesin raksasa berada di depan Dail. Ini adalah sebuah senjata versi modifikasi dari perang sebelumnya dan seseorang yang bisa menghabisi dewa seharusnya bisa mengalahkannya. Tanpa pikir panjang Dail melesat maju untuk menghajar mesin senjata itu. Satu serangan yang digunakan oleh Dail bahkan sudah cukup menghancurkan senjata itu. Setelah itu Dail mendatangi Simon hingga membuatnya ketakutan. Simon berusaha menenangkannya dengan mengatakan jika mereka berada di pihak yang sama. Tapi Dail malah mempertanyakan siapa dewa pemilik tanah suci ini. Di saat itulah seseorang datang dan memberitahu jika tempat ini bukanlah tanah suci melainkan markas timur kaum tak bertuhan sekaligus keberadaan manusia yang menantang kata dewa. Orang itu pun mengulurkan tangannya dan dia juga sudah mendengar semua tentang sosok Dail. Namanya adalah Hana sekaligus komandan markas timur saat ini. Dia benar-benar sangat senang bertemu dengan Dail, karena dia merupakan harapan baru bagi umat manusia. Di masa lalu Hana bersama kakaknya sedang melarikan diri dari seorang dewa. Hanya saja kakaknya sudah terlalu lemah untuk melangkah lebih jauh lagi. Kakaknya memperingatkan agar Hana harus melarikan diri dari tanah suci dewa, karena mereka hanya dimanfaatkan dengan diberikan kesenangan sementara. Lalu tubuh kakaknya seketika melayang di udara menunjukkan jika dia sudah tertangkap. Saat itu Hana memiliki rasa benci serta dendam membara kepada para dewa, tapi melawannya juga akan percuma. Akan tetapi kehadiran seseorang sudah menunjukkan jika manusia bukanlah makhluk yang tidak berdaya lagi. Ini adalah masa depan yang mungkin saja tidak dipercayai siapapun, tapi pembebasan dari cengkeraman para dewa akan dimulai.
Dale yang mendengar tentang tempat ini seketika menanyakan di mana Walter. Tapi Hana mengabaikannya karena dia memperhatikan kerusakan dari kekuatan Dale yang membutuhkan perbaikan. Dia sudah mendengar tentang kekuatan hebatnya, tapi siapa sangka melihatnya secara langsung benar-benar menakjubkan. Tapi Dale tidak termakan akan pujian itu, dan dia juga tidak bisa yakin jika tempat ini bukanlah musuhnya tanpa kehadiran Walter. Untuk meyakinkan Dale, maka Hana memberikannya sebuah gambar di mana Walter menyuruhnya memberikannya. Yang benar saja gambar itu adalah momen kebersamaan Dale dengan keluarganya. Foto itu harusnya sudah cukup membuktikan jika mereka berdua berada di pihak yang sama. Lalu Hana membawa Dale ke kamarnya, dan walau tidak mewah, tapi ini lebih baik dibandingkan tinggal di luar sana. Dia juga meminta Dale untuk mandi, bahkan berniat untuk memotong rambutnya. Beberapa saat kemudian Dale muncul dengan penampilan yang berbeda, tapi dia sedikit tidak nyaman akan pakaian yang begitu ketat. Hana menganggap penampilan Dale sangat sempurna dan dia sudah seperti seorang pahlawan. Setelah itu Hana membawa Dale untuk berkeliling dan semua orang tampak memperhatikannya. Dale tak mengerti kenapa orang-orang terus menatapnya padahal mereka tidak saling mengenal. Hana pun memberitahu jika Dale sudah sangat populer di tempat ini, bahkan mendapat julukan sang pemburu dewa. Tak ada yang melewatkan menonton bagaimana kekuatannya menghancurkan mesin senjata. Hal ini membuat semua orang terdiam sekaligus memikirkan alasan mereka semua berkumpul. Sama halnya saat Hana sedang melarikan diri dan tak punya siapapun lagi, sebuah harapan muncul dengan uluran tangan Walter. Sekarang harapan itu muncul kembali dan Dale adalah sosok yang semua orang maksud. Meski begitu Dale tidak menganggap kekuatannya adalah sebuah harapan karena Void sendiri sangatlah berbahaya. Tapi untuk sekarang dia tidak memiliki pilihan selain meminjam kekuatan ini. Hana juga telah mendengar jika yang meminjaminya kekuatan kepada Dale disebut Void, bahkan ada harga yang harus dibayar. Gadis ini mengerti rasa khawatir Dale, tapi semuanya akan baik-baik saja. Walau dia tersenyum, tapi Hana telah menanamkan bom pada jantung milik Dale demi mencegah hal buruk. Selanjutnya Hana mengatakan sesuatu yang menarik di mana seminggu dari sekarang unit pemburu dewa akan selesai terbentuk. Dale hanya tercengang mendengar itu karena dia masih belum mengerti. Saat memasuki sebuah ruangan di sana terdapat Walter yang menyambut kedatangannya. Dale dapat melihat sebuah eksperimen telah berjalan di tempat ini dan dia membutuhkan penjelasan. Bagaimanapun sesuatu di dalam tabung ini pasti tidak muncul begitu saja tanpa tujuan. Walter pun menjelaskan jika makhluk di dalam tabung ini hanyalah makhluk buatan dari darah milik Dale sendiri. Dengan darah itu, maka seorang manusia bisa mendorong kemampuan fisiknya, tapi tidak berlaku dengan kemampuan khusus iblis miliknya.